Sutra Teratai yang menakjubkan bab 15 Kemunculan dari Bumi. Sun Fa Xiang Sutra Teratai episode 1472. Sekarang mendengarkan Sutra Teratai dan memasuki kebijaksanaan Buddha. Ini menerangkan kalau orang-orang yang memiliki kapasitas tajam dan kebajikan besar selama banyak masa kehidupan lampau selalu memperoleh bimbingan. Ini secara tepat menunjukkan orang-orang yang ditransformasikan dalam bab panjang usia Tathagata sebagai aspek pokok dari Sutra Teratai. Memasuki kediaman penuh welas asih dari Tathagata, buah kebijaksanaan telah matang dan kondisi berkumpul, lemah lembut, dan sabar dalam menjalankan praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Saat sekarang menerangkan jejak untuk menunjukkan pokok. Semua orang harus bersungguh hati dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kehidupan manusia begitu singkat dan tidak kekal. Semua orang harus memanfaatkan setiap saat dengan sebaik-baiknya untuk mendengarkan Dharma di setiap kesempatan yang ada. Ketika kita mendengarkan satu ajaran, bukan hanya dapat memahami ribuan, ratusan, puluhan ribu ajaran yang secara terus-menerus dapat meningkatkan kebijaksanaan kita, namun juga harus mengukirnya dalam ingatan kita, sehingga kita dapat selalu mengingatnya. Dan kita juga harus mempraktekannya dalam tindakan nyata. Bukankah kita telah membahas hal tersebut sebelumnya? Kita harus mempraktikkan Dharma yang tersimpan di dalam ingatan kita setelah mendengarkannya dan menerapkannya, dan harus tertanam kuat di dalam kesadaran pikiran kita, serta harus menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus percaya pada kehidupan ini dan kehidupan mendatang, semua itu terjadi karena sebab dan kondisi masa lalu kita. Sang Buddha datang ke dunia ini untuk mengajar dan membimbing semua makhluk hidup. Beliau juga menghabiskan waktu yang sangat lama mendidik kita secara terus-menerus dan selalu mendampingi kita. Sayangnya, kita selalu seperti ini. Kita kurang bersungguh hati. Dharma yang telah kita dengarkan sama seperti air yang mengalir di dalam pipa. Setelah air melewati pipa tersebut, pipa itu kembali kosong lagi. Air Dharma selamanya tidak pernah tinggal di dalam batin kita. Oleh karena itu, kita selama beberapa kehidupan selalu mengikuti karma yang telah kita ciptakan. Kekuatan karma dan kegelapan batin kita menuntun kita berbuat sesuai dengan keinginan, sehingga telah terakumulasi menjadi benih-benih yang tersimpan di dalam kesadaran kedelapan kita, sehingga menjadi di luar kendali kita. Oleh karena itu, kehidupan kita selanjutnya hanya mengikuti sebab dan kondisi kita. Ini merupakan sebab dan kondisi yang buruk dan memicu timbulnya kegelapan batin yang buruk. Kemudian menuntun kita menciptakan karma buruk lagi. Sekalipun telah mendengar Dharma, tetap saja sama, kegelapan batin menutupinya. Dharma di dalam batin kita sangat kecil dan tidak signifikan. Tetap saja karma yang diciptakan karena ketidaktahuan kita sangat berat. Kita harus benar-benar bersungguh-sungguh melatih Dharma. Dharma di dalam batin kita sangat ringan, sehingga besarnya niat dalam mengamalkan Dharma tidak sebanding dengan beratnya ketidaktahuan. Oleh karena demikian, tabiat buruk kita masih sangat parah. Kita seharusnya segera memanfaatkan momen yang ada sekarang juga. Sering dikatakan kepada orang, manfaatkan momen yang ada sekarang juga dan pertahankan untuk selama-lamanya. Pertahankan untuk selama-lamanya ini artinya memberitahukan kepada kita bahwa biarpun yang didengar Dharma hanya sementara, mendengar Dharma sejak pagi telah mendengar begitu banyak Dharma. Namun yang benar-benar dapat kita gunakan ada beberapa kata. Karena hanya beberapa kata Dharma di dalam batin kita. Maka segera kita menerapkan dalam kehidupan kita. Dengan adanya pengalaman hidup, kita baru benar-benar mendapat kesan batin. Kesan batin ini dalam tindakan kita baru benar
kebijaksanaan dengan kegiatan tidak terbatas. Kriya Anustana Jana. Sebelumnya kita telah membahas 4 kebijaksanaan. Kebijaksanaan dengan kegiatan tidak terbatas. Kriya Anustana Nana. Artinya, setelah kita mendengarkan Dharma, kita menyimpannya dalam batin kita dan kembali ke kehidupan eksternal kita sehari-hari. Berbagai jenis rupa dan suara kita pasti mengalaminya. 5 akar kita terhubung dengan bentuk eksternal dari objek indera. Bagaimana pikiran kita menghadapi rupa dan suara eksternal sepanjang hari? Bagaimana kita menghadapi berbagai persoalan dan peristiwa? Bagaimana kita menghadapi orang? Bagaimana kita menghadapi berbagai hal? Bagaimana kita mempraktekkan dalam tindakan nyata? Setelah terhubung dengan dan telah menindaklanjutinya, kita dapat mengubah diri kita sendiri. Karena kita memiliki Dharma. Karena kita punya Dharma, tindakan kita yang didorong oleh 5 kesadaran tidak akan menyimpang. Membentuk kebijaksanaan dengan kegiatan tidak terbatas. Kita telah kembali untuk mengikuti Buddha Dharma dan mencapai hal-hal yang harus kita lakukan. Kita kembali melakukan apa yang sebaiknya kita lakukan. Jika tidak, sebagai manusia awam, kita akan bertindak sedemikian rupa sehingga tindakan kita dan seterusnya tidak sama dengan Dharma. Sekarang kita mendengarkan Dharma sehingga kita dapat bertindak sesuai dengan Dharma. Jadi, saat kita mendengarkan Dharma, kita harus berpikir tentang bagaimana tindakan kita saat menghadapi lingkungan hidup kita. Ketika 6 akar indera terhubung dengan kondisi luar, kita dapat menyerap mereka melalui 6 kesadaran dan mengubahnya menjadi kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Kita harus sangat waspada, jangan membuat kesalahan. Kita harus mengamati mereka dengan cermat. Dalam kesadaran ketujuh kita harus mengamati mereka dengan cermat untuk mencapai kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki dan menghadapi segala hal dengan setara. Apa yang pertama kali disadari oleh Sang Buddha di dunia adalah bahwa semua makhluk hidup adalah setara. Semua makhluk hidup memiliki sifat yang sama. Setiap orang memiliki sifat intrinsik yang sama. Kita harus merenungkannya dengan hati-hati, fakta bahwa semua makhluk hidup pada hakikatnya setara. Kesadaran keenam kita yang dijalin oleh kesadaran kelima di luar, kita jika baik-baik merenungkannya, dikembalikan kembali semua yang telah kita ciptakan. Semuanya adalah menghormati, bersyukur, menghormati semua orang setara. Kita berpikir ingin melakukan perbuatan baik. Kan'an karena ada Anda yang datang membantu saya. Kan'an karena sumbangsi Anda datang memberikan dorongan kepada saya. Seperti demikian, saling mencintai, bersyukur, saling memberikan dorongan, saling membimbing. Bukankah semua orang setara? Jika bisa demikian, semua yang telah kita ciptakan dirangkum kembali. Maka adalah kebijaksanaan agung cermin sempurna. Batin kita tiada kerisauan, tiada tercemar. Semuanya dari semua ini dirangkum menjadi bajik. Kebajikan yang terkondisi semuanya adalah Dharma Bajik. Dharma Bajik yang memberikan kontribusi sehingga Dharma Bajik ini memberikan kontribusi semua yang telah kita ciptakan. Tidaklah bukan adalah menjalin jodoh baik dengan para makhluk, menciptakan perbuatan berpahala, dirangkum lagi ke dalam ladang kesadaran ke-8. Datang dan pergi. 2 balasan karma ini, balasan karma tidak langsung, lingkungan, balasan karma langsung, kondisi tubuh dan pikiran. Kita bisa setiap saat sangat jelas akan semua orang-orang, merupakan kondisi pendukung dalam mempraktikkan jalan kebenaran. Membantu kita membina diri di jalan kebenaran. Jalinan jodoh ini menjadi tidak merintangi kita dan juga dapat berinteraksi dengan kita, bersumbangsi. Anda pikirkan inilah
Mengapa kita harus mengalaminya untuk kalpa yang sangat panjang? Waktu yang panjang untuk demikian melaluinya sehingga kita sekarang harus tahu, seperti yang kita bahas sebelumnya, semua bodhisatwa datang menanyakan Buddha. Para makhluk yang memiliki sedikit kerisauan dan penyakit akan lebih mudah disadarkan. Inilah jawaban Buddha. Orang-orang ini adalah orang yang sangat lama diselamatkan. Orang-orang ini memiliki kerisauan yang lebih ringan. Dengan sendirinya, mereka akan lebih mudah menerimanya. Ini menunjukkan bahwa mereka melatih diri di banyak kehidupan, sehingga menerangkan kalau orang-orang yang memiliki kapasitas tajam dan kebajikan besar, kapasitas mereka terus dipupuk dari kehidupan ke kehidupan dan sudah sangat lama. Berapa lama? Mereka juga sudah pernah mengatakannya. Dari masa Mahabichnana Bibu dan 16 orang pangeran. Demikian kalian pikirkan ini lama atau singkat? Mereka terus-menerus ada dalam Buddha Dharma, kita ada menghirup Dharma, sehingga akar kapasitas kita mungkin juga semakin diasah semakin tajam. Bukan akar kapasitas yang tumpul, tetapi yang tajam. Dan kita dari kehidupan ke kehidupan, akar kebajikan kita di masa lampau adalah sangat dangkal. Kita membina diri dan mempelajari Buddha di masa lampau, kita mungkin sudah bocor banyak, juga banyak menciptakan ketidaktahuan dan kerisauan. Oleh karena itu, tekad kita untuk mempelajari Dharma menjadi lemah. Dengan kecenderungan kebiasaan kita untuk dibandingkan, tentu saja kondisi batin pembinaan diri kita sangat lemah. Meskipun ini lemah, namun ini juga ada akumulasi. Setelah lama diakumulasi juga menjadi sangat banyak. Maka dikatakan, butiran beras yang terkumpul akan memenuhi bakul. Tetesan air yang terkumpul akan menjadi aliran sungai. Tidak ada balasan karma baik atau buruk yang bocor. Yang buruk terus menciptakan dari kehidupan ke kehidupan, terus-menerus menerima balasan, tidak pernah berhenti. Karena balasan karma yang lebih berat akan muncul terlebih dahulu, di mana kita akan menerima balasan dari banyak kehidupan. Buah balasan buruk ini menyebabkan kerisauan, ketidaktahuan, dan penderitaan. Kita telah dalam waktu lama berada di 6 alam kehidupan. Di 6 alam kehidupan ini sungguh mengalami banyak penderitaan. Karena itu, kita sekarang telah mengakumulasi akar kebajikan. Secara perlahan-lahan dikembangkan dari kapasitas tumpul menjadi kapasitas tajam. Sekarang kita mendengar Dharma menjadi lebih jelas dan dipahami, serta mempraktekannya dalam tindakan nyata. Oleh itu, kita tetap mempraktekkan Dharma dan menerapkannya dalam kehidupan, mengembangkan kebajikan kita. Maka, orang-orang yang memiliki kapasitas tajam dan kebajikan besar harus terus-menerus diakumulasi selama banyak kehidupan. Mari kita lihat, yayasan Secikita juga demikian. Diakumulasi sedikit demi sedikit dan menjadi jumlah yang banyak. Setiap hari demi para makhluk yang menderita di dunia, kita dapat mencabut penderitaan dan memberikan mereka kebahagiaan. Bukankah jumlah yang sangat kecil dikumpulkan bisa disumbangkan kepada orang banyak? Prinsip yang sama diakumulasi setetes demi setetes. Satu benih yang bajik juga bisa menjadi benih yang sangat banyak. Ini telah diakumulasikan terus-menerus selama jangka waktu yang lama. Maka dikatakan, selama banyak masa kehidupan lampau, sudah sangat lama selalu memperoleh bimbingan. Buddha berada di dunia selama banyak kehidupan. Tidak peduli apapun wujud yang ditampilkannya. Sebagai mitra bajik kita, dia akan menggunakan pencerahan, sifat tercerahkannya untuk membimbing kita. Maka, selama kehidupan ke kehidupan, kita senantiasa menerima prinsip kebenaran ini yang dia tampilkan kepada kita. Terkadang kita tidak tahu lingkungan seperti apa yang akan kita temui di kehidupan mendatang. Sang Buddha begitu menarik kita dan membuat kita tersadarkan dari delusi di banyak masa kehidupan ini. Kapan akan terjadi? Di saat kita tidak menyadarinya,
Karena Sang Buddha dan Bodhisattva tidak rela melepaskan para makhluk. Dari kehidupan ke kehidupan, kita tidak tahu bentuk tubuh seperti apa yang akan membimbing kita di dunia. Maka karena seperti ini, kita selalu mengalami transformasi dan menerima bimbingan. Telah seperti ini sampai saat ini. Inilah secara tepat menunjukkan orang-orang yang ditransformasikan dalam bab panjang usia, Tathagata, sebagai aspek pokok dari Sutra Teratai. Di masa lalu kita dididik oleh Sang Buddha. Kita di antara jejak aspek Sang Buddha menghayati Dharma. Tetapi Dharma ini menggunakan metode untuk membawa kita masuk. Dari Sang Buddha ke istana kerajaan, terus sampai mencapai pencerahan. Datang ke dunia membabarkan Dharma. 8 fase menuju kebudayaan ini. Proses Dharma inilah contohnya. Sang Buddha seperti ini. Semua orang juga demikian. Ada kehidupan lampau, kehidupan masa lalu tidak semua orang sangat kaya. Atau seperti Sang Buddha yang lahir di istana kerajaan belum tentu ada yang miskin dan menderita. Mengalami kesulitan hidup, dengan menampilkan gambar ini, pencerahannya menyadarkan kita. Sama seperti rapat perencanaan Badan Misi Budaya Humanis, yang didengar kita memiliki Ching Hui, rekan-rekan kami, sepasang suami istri pergi ke Afrika selama lebih dari 40 hari. Dan intisari yang mereka bawa kembali dibagikan secara singkat, hanya untuk membicarakan satu hal. Di Lesotho, seorang relawan berusia 87 tahun mengatakan jika dia mendengar tentang Lesotho, dia pasti akan menghadiri kelas bedah buku manapun. Dia harus berjalan selama 4 jam. Pagi-pagi sebelum fajar sudah mulai berjalan. Jalan selama 4 jam, mendaki gunung, melintasi bukit, dan juga memanjat jembatan layang. Turun jembatan layang, usia 87 tahun. Ketika melihat orang di sepanjang jalan memberitahu mereka tentang seci. Pagi-pagi berangkat dan tiba dalam 4 jam. Ketika tiba, kaki mulai lepuh. Ini sepanjang hari. Dalam satu hari mengadakan bedah buku, mendengarkan terjemahan, sampai jam 4 atau 5 sore. Lalu berjalan kembali pulang. Sampai rumah jam 8 atau 9. Saat keluar rumah langit gelap, saat pulang rumah langit juga gelap. Bolak-balik perjalanan sekitar 8 jam hanya untuk mengikuti kegiatan bedah buku. Juga mendengar bahwa di Mozambik, para relawan bodhisattva bekerja dalam bidangnya. Seperti deskripsi Ching Hui, itu sangat terlihat seperti wihara kita. Setiap orang sedang melakukan bagian mereka. Tetapi setiap orang begitu sangat sukacita ketika melakukan pekerjaan mereka. Ada orang bertanya, berapakah biaya untuk dapat mendengarkan Dharma Master? Tidak perlu biaya selama kamu melakukan hal yang baik dan benar dan dalam pikiran yang fokus saat melakukan hal yang benar tersebut. Mereka menggunakan dialek mereka. Dengan bahagia menyanyikan lagu bernuansa gembira. Beginilah yang mereka lakukan setiap pagi hari. Dua cerita ini termasuk sederhana, tetapi membuat orang begitu merasa tersentuh. Di tempat itu begitu penuh dengan sukacita dan bahagia. Apakah kita mengatakan bahwa mereka memiliki kekayaan? Mereka sangatlah menderita miskin, sangat miskin, orang yang kesusahan. Tetapi kita bisa melihat bahwa demi mendedikasikan Dharma mereka bersumbangsi. Mereka para relawan tidak pernah meminta imbalan apapun. Mereka sangat bekerja keras dalam mengerjakannya. Tetapi mereka sangat sukacita saat melakukan pekerjaan mereka. Dharma tidak harus perlu mengeluarkan uang. Kita hanya perlu mempraktekannya dalam tindakan nyata. Melakukan hal yang baik dan benar. Lihatlah dengan begitu sederhana, bukankah hal seperti ini begitu mudah untuk kita? Di sana memerlukan waktu selama 8 jam untuk perjalanan pulang pergi. Kaki juga sampai melepuh. Setiap ada kegiatan bedah buku di sana, dia pasti akan pergi. Kameramen televisi mengikuti dia selama perjalanan yang mereka tempuh
Singkat kata, kita perlu bagaimana agar batin kita pelan-pelan diputar balikan kembali. 4 kebijaksanaan sangatlah sederhana. Sebelumnya sudah pernah dikatakan bahwa semua orang seharusnya juga perlu mendengarkannya. Begitu mendengarkannya, tentu harus mengingatnya. Jadi jejak masa lalu kita. Metode yang harus kita terapkan untuk membina diri. Ada yang bisa jadi contoh untuk kita bandingkan. Setiap orang memiliki jejak mereka. Kita dapat melihat sifat hakiki setiap orang. Jadi menampakkan jejak atau mengungkapkan pokok. Terbagi atas 2 aspek pokok dan aspek jejak. Pada bagian pertama Sutra Teratai, Sang Buddha mengungkapkan aspek jejak. Aspek jejak ini telah berlalu. Sekarang mengungkapkan yang pokok. Menggunakan yang sesungguhnya. Sifat hakiki setiap orang, bagaimana Buddha muncul di dunia. Istilah panjang usia, aspek pokok sebenarnya berapa panjang usia Buddha? Apakah 80 tahun? Tidak terbatas. Karena secara jelas menunjukkan aspek pokok, sifat hakiki, tatata setiap orang memiliki masa yang tidak terbatas. Jadi apa yang ditunjukkan dari sifat hakiki tatata ini? Adalah apa yang diajarkan kepada kita, yaitu memasuki kediaman Tathagata. Memasuki kediaman penuh welas asih dari Tathagata. Juga membantu kita membuka buah kebijaksanaan yang telah matang. Ini membantu buah kebijaksanaan kita untuk matang dan kondisi berkumpul di puncak burung nasar. Tempat Buddha membabarkan Sutra Teratai. Di dalam Sutra Teratai, Buddha mengajarkan kita untuk bersikap lemah lembut dan sabar saat berada di tengah orang banyak. Ini adalah praktek penuh kedamaian dan kebahagiaan, kelemah lembutan dan kesabaran sebagai jubah. Kita akan tahu bagaimana membawa kedamaian dan kebahagiaan ke dunia ini, dan bagaimana mewujudkan tindakan, ucapan, pikiran, dan ikrar kita dalam tindakan nyata. Maka sekarang mengacu pada waktu pertemuan Dharma Teratai, saat ajaran telah membantu kita mengerti tentang jejak. Berbagai ajaran Sang Buddha di masa lampau tentang proses itu adalah jejak yang setiap orang harus lalui. Aspek jejak bisa membantu kita memahami sifat hakiki tatata setiap orang. Inilah bagaimana ia mulai membimbing sifat hakiki tatata agar kita semua mengerti dengan jelas. Jadi, agar kita mengerti dengan jelas, kita harus menggunakan ingatan kita. Bersungguh-sungguh mendengarkan Dharma dan menggunakannya. Maka kita harus bersungguh hati, berusaha untuk menghayatinya. Kalimat sutra sebelumnya mengatakan, pada ketika itu, 4 bodhisattva agung lalu berkata dalam bentuk syair. Para bodhisattva ini datang untuk memberi penghormatan, memuji dan menyapa Buddha. Lalu mereka mengulang sapanya dalam bentuk syair. Jadi, pada ketika itu, 4 bodhisattva agung lalu berkata dalam bentuk syair. Apakah bagawan dalam kondisi damai dan bahagia, tiada penyakit dan tiada kerisauan? Dalam mengajar dan membimbing para makhluk, apakah tidak lelah? Selanjutnya, apakah para makhluk mudah menerima bimbingan? Apakah mereka tidak membuat bagawan merasa lelah? Pada ketika itu, bagawan di tengah-tengah kumpulan bodhisattva berkata demikian. Begitulah, para pria berbudi, Tathagata dalam kondisi damai dan bahagia, tiada penyakit dan tiada kerisauan. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Kita sudah pernah bahas dan sudah jelas semua. Bodhisattva menyapa dan Sang Buddha menjawab. Jawaban Sang Buddha adalah, tenanglah, saya aman. Beginilah, dengan prinsip yang sama jika ada orang yang datang, apa kabar Master? Baik, aman. Maka tiada penyakit, tiada kerisauan. Semua makhluk adalah mudah untuk dibimbing dan dituntun. Aku pun tidak merasa lelah. Semua makhluk itu mudah untuk dibimbing dan dituntun. Semua orang juga sangat serius. Lihatlah, demikian banyaknya bodhisattva di dunia ini.
yang terjun ke masyarakat dan berbuat baik. Jika saya juga akan jawab seperti ini. Semua makhluk adalah mudah untuk dibimbing dan dituntun. Aku pun tidak merasa lelah. Kenapa demikian? Para makhluk ini selama banyak kehidupan telah menerima bimbinganku selalu. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Saya juga sering bilang, "Ayah, orang-orang ini dan master, entah dulu ada jodoh apa, mereka satu tekad, satu hati, dan berbuat baik bersama." Saya juga sering menjawab demikian. Jika ada yang bertanya, saya juga sering jawab demikian. Maka, masa Buddha dan masa kini, tata krama seharusnya kurang lebih sama. Kurang lebih sama seperti ini. Maka ajaran Buddha Dharma ada di dunia ini. Naskah berikutnya, mereka juga menghormati dan memuliakan semua Buddha. Mereka juga menghormati dan memuliakan semua Buddha lampau, serta menanamkan segala akar kebajikan. Ketika para makhluk ini pertama kali melihat tubuhku dan mendengarkan apa yang kubabarkan, semuanya serta-merta meyakini dan menerimanya, serta memasuki kebijaksanaan tata gata. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Pada masa lampau, sekumpulan orang ini telah melampaui beberapa kehidupan, telah menjalin jodoh ini. Ini merupakan masa lampau, sehingga sama halnya dengan masa sekarang. Mereka juga menghormati dan memuliakan semua Buddha lampau, serta menanamkannya segala akar kebajikan. Mereka juga pernah menghormati, melayani, dan memberi persembahan pada semua Buddha lampau. Menyatakan dengan jelas kalau diri sendiri juga pernah menanam akar dari pahala kebajikan di hadapan semua Buddha lampau. Sama halnya dengan sekelompok orang ini, bukan hanya mengikuti saya, sekelompok orang ini juga berada di tengah Buddha Dharma pada masa lampau. Mereka juga memuja dan menghormati, mengakumulasi akar kebajikan. Sekelompok makhluk hidup ini pada banyak kehidupan juga ada mengumpulkan akar kebajikan. Belajar Buddha Dharma memiliki makna bahwa perihal ini sudah terjadi lama sekali. Sampai sekarang baru memiliki kesempatan bertemu denganku. Oleh karena itu, ketika para makhluk ini pertama kali melihat tubuhku, mulai bertemu lagi pada kehidupan sekarang. Ketika para makhluk ini pertama kali melihat tubuhku, mereka yang memiliki kebajikan besar dan kapasitas tajam dapat melihatnya dalam kehidupan sekarang. Semua makhluk ini melihat tubuhnya untuk pertama kali, mendengarkan apa yang kubabarkan. Semuanya serta-merta meyakini dan menerimanya, serta memasuki kebijaksanaan tata gata. Sekelompok orang ini telah melakukannya pada masa lampau. Mereka telah menghabiskan waktu yang lama untuk menjalin jodoh ini, bertemu kembali pada kehidupan ini. Mereka dapat menerimanya dengan cepat. Oleh karena itu, jikalau kemarin Anda mengenal saya, hari ini sangat akrab, memiliki makna yang sama. Mendengarkan apa yang kubabarkan, semuanya serta-merta meyakini dan menerimanya, serta memasuki kebijaksanaan tata gata. Setelah mendengar Dharma, mereka meyakini dan memahaminya, serta masuk ke dalam kebijaksanaan Buddha. Ketika para makhluk pertama kali melihat dan pertama kali mendengarnya, langsung dapat meyakini dan menerimanya, serta masuk ke dalam kebijaksanaan Buddha. Para bodhisatwa dengan pencerahan seketika ini, pada dasarnya telah memiliki kebijaksanaan Buddha. Begitu Buddha membuka dan mengungkapkannya, mereka seketika tercerahkan. Jadi, orang-orang ini pada masa lampau sangat menghormati dan menghormati, melayani, dan memberi persembahan kepada sangat banyak Buddha, yaitu pernah membina akar kebajikan. Jadi, ini menunjukkan kita sendiri juga sama, bersama-sama melatih diri dengan orang-orang ini, sama dengan Buddha yang lain. Seperti era Buddha Mahabhishna Janana Bibu, 16 pangeran sebelum zaman Buddha Mahabhishna Janana Bibu juga mendengarkan Dharma. Kita semua berjodoh dengan Sang Buddha. Kita juga seharusnya pada masa itu, ini adalah kapasitas tinggi dari 16 pangeran pada masa itu. Mereka mendengarnya, kemudian mengukirnya ke dalam batin. Mereka juga dapat kembali lagi
mengulangi membabarkan kepada kita. Mulai dengan demikian, kita dari kehidupan ke kehidupan, para 16 pangeran juga dari kehidupan ke kehidupan, juga bertemu dengan sangat banyak Buddha. Ini adalah mereka juga pernah menghormati, melayani, dan memberi persembahan kepada semua Buddha lampau. Ini adalah maksud dari praktik bersama dengan semua orang. Jadi, saya juga praktik bersama dengan semua orang. Saya sangat tekun bersemangat, jadi dalam kehidupan ini masih ketemu lagi. Ini adalah menyatakan dengan jelas kalau diri sendiri pada masa lampau juga pernah menanam akar dari pahala kebajikan di hadapan semua Buddha lampau. Di kehidupan ini bertemu kembali. Jadi ketika para makhluk ini pertama kali melihat tubuhku, meskipun ketemu lagi pada masa sekarang, sebenarnya mereka yang memiliki kebajikan besar dan kapasitas tajam. Sekiranya mereka yang memiliki kebajikan besar dan kapasitas tajam ini tambah memelihara kebajikan ini. Bukan hanya sekedar mendengarkan dharma saja, tetapi dapat mempraktikkan dalam tindakan nyata. Kapasitasnya sangat tajam, memelihara ingatan ini, dharma di dalam batin, ingatan sangat mendalam. Tersadarkan begitu mendengarkan. Ini dinamakan kapasitas tajam. Di kehidupan sehari-hari mereka membina kebajikan, mendengarkan dharma dan ingatannya mendalam. Ini disebut dengan kebajikan besar dan kapasitas tajam. Jadi orang-orang ini datang menemuiku, yaitu Buddha Sakyamuni. Selanjutnya, apakah para makhluk mudah menerima bimbingan? Di zaman Buddha, para makhluk ini dengan cara ini, mereka bertemu dengan Buddha Sakyamuni dan mendengarkan Buddha membabarkan Dharma. Oleh karena itu, mendengarkan apa yang kubabarkan, yaitu mendengarkan Dharma yang dibabarkan oleh Buddha. Semuanya serta-merta meyakini dan menerimanya, serta memasuki kebijaksanaan Tathagata. Apabila dapat seperti demikian, Dharma tersebut sebelumnya sudah memiliki kesan dari Dharma. Lalu mendengarkan lagi, sudah mengkonfirmasi dan sudah memahami, sehingga dengan cepat dapat memasuki kebijaksanaan Tathagata. Oleh karena itu, ingatan sangat penting. Akhir-akhir ini sering membahas tentang ingatan dan harus mempraktekkan dalam tindakan nyata dan juga harus dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, baru akan mendapatkan kesan batin. Oleh karena itu, setelah mendengarkan Dharma, mereka meyakini dan memahaminya serta masuk ke dalam kebijaksanaan Buddha. Adalah mulai dari para makhluk bertemu dengan Buddha, mulai mendengarkan Dharma, mulai mempercayainya. Dengan demikian baru akan masuk ke dalam kebijaksanaan Buddha. Inilah yang disebut dengan kebajikan besar. Kebajikan besar harus dilakukan dengan masuk ke tengah orang banyak. Dengan cara menjalin jodoh baik dengan para makhluk. Dengan demikian, kebajikan akan menjadi besar. Kita mendengarkan Dharma tidak berhenti mengingat. Maka, akar kapasitas akan menjadi tajam. Sehingga dengan demikian sangat cepat. Begitu mendengar Dharma akan bisa memahami kebijaksanaan Buddha, memahami ajaran Buddha. Para bodhisatwa dengan pencerahan seketika ini, seperti akar kapasitas tajam seperti ini, sangat cepat sudah tercerahkan, bisa membangkitkan tekad. 6 paramita dengan puluhan ribu praktiknya, masuk ke tengah orang banyak. Ini adalah sekarang di depan Buddha. Orang-orang ini dari akar kapasitas kecil hingga membangkitkan tekad bodhisatwa. Maka orang-orang ini pada dasarnya telah memiliki kebijaksanaan Buddha. Begitu Buddha membuka dan mengungkapkannya, mereka seketika tercerahkan. Membabarkan sedikit untuk mereka, sangat cepat sudah bisa tercerahkan. Bagian naskah sutra berikut ini mengatakan, kecuali mereka yang terlebih dahulu melatih dan mempelajari kendaraan kecil, orang-orang ini, aku sekarang juga membuat mereka mendengarkan sutra ini dan memasuki kebijaksanaan Buddha. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi.
Orang-orang ini adalah orang-orang yang melatih dan mempelajari kendaraan kecil terlebih dahulu. Orang-orang yang masih mempelajari kendaraan kecil ini, mereka adalah yang awalnya tidak paham. Ketika Buddha pertama kali duduk di Bodhimanda dan membabarkan 4 kesunyataan mulia sesuai dengan kapasitas, yaitu Buddha duduk di Bodhimanda mencapai pencerahan dalam 21 hari, memasuki alam awatamsaka, membabarkan dharma kepada makhluk surgawi dan bodhisattva. Tetapi Sang Buddha di tempat itu, semua yang dibabarkan tentang apa yang ada di dalam alam awatamsaka, para makhluk surgawi tidak mengerti. Dikarenakan seperti ini, Sang Buddha menghayati secara mendalam. Meskipun saya sudah mencapai pencerahan, membabarkan dharma seperti ini, manusia di dunia tidak dapat menghayatinya. Para makhluk surgawi saja sudah tidak bisa memahaminya, apalagi manusia di dunia. Hanya terkecuali pada mereka yang awalnya tidak paham, ketika Buddha pertama kali duduk di Bodhimanda dan membabarkan 4 kesunyataan mulia sesuai dengan kapasitas, adalah orang-orang yang melatih dan mempelajari kendaraan kecil. Meskipun mengetahui bahwa setiap orang memiliki sifat kebudaan, namun akar kerisauan dan kegelapan batin mereka sangat mendalam. Sehingga para makhluk ini sulit untuk ditundukkan dengan dharma benar. Lalu harus bagaimana? Dengan begitu banyak kesulitan, kebanyakan orang akan menyerah. Karena ia pernah ada sebersit niat. Banyak Buddha yang muncul, datang untuk menghibur Buddha Sakyamuni. Merupakan hal yang langka untuk bertemu dengan Buddha. Buddha terlahir di dunia demi mengubah para makhluk. Ia tidak bisa memasuki parinirwana sekarang. Karena itu ia mulai merenungkan untuk menyembunyikan dharma benar dan memberikan dharma sementara. Buddha memasuki Taman Rusa dan memulai persamuhan dharma yang pertama. Di Taman Rusa, Buddha awalnya membabarkan 4 kebenaran mulia kepada 5 biksu, dimulai dari kebenaran tentang penderitaan. Demikianlah seterusnya Buddha menyembunyikan dharma benar dan mengajarkan dharma sementara. Orang-orang ini dimulai dari 5 biksu memahami tentang penderitaan dan mempraktikkan jalan kebenaran untuk melenyapkan kerisauan mereka. Mereka mempraktikkan jalan hanya demi memanfaatkan bagi diri sendiri, sehingga mereka menjadi praktisi kendaraan kecil. Para biksu itu adalah contohnya. Jadi mereka melatih dan mempelajari kendaraan kecil dan berdiam di tempat itu. Melatih dan mempelajari kendaraan kecil adalah para bodhisattva yang tercerahkan secara bertahap, meskipun telah lama menerima ajaran Buddha. Namun khususnya belum pernah mendengarkan makna dari menggabungkan 3 kendaraan menjadi kendaraan tunggal. Melatih dan mempelajari kendaraan kecil adalah para bodhisattva yang tercerahkan secara bertahap. Kendaraan kecil artinya bertahap. Pada saat persamuan Sutra Teratai, Sang Buddha mulai berharap setiap orang harus segera menyadari dharma tidak terkondisi. Demikianlah Sang Buddha mulai berharap bagaimana setiap orang dapat masuk ke jalan bodhisattva dan kembali untuk menyadari dharma tidak terkondisi. Dharma terkondisi, dharma tidak terkondisi di tempat ini memberikan pengajaran secara paralel. Demikianlah mulai membabarkan, maka di depan Sutra Teratai adalah menampakkan jejak, dan di belakang adalah mengungkapkan yang pokok. Maka, meskipun telah lama menerima ajaran Buddha, orang yang mempelajari kendaraan kecil ini sudah sejak lama menerima pengajaran dan bimbingan dari Buddha. Maka karena hal tersebut, namun belum pernah mendengar menggabungkan 3 kendaraan menjadi kendaraan tunggal. 3 yaitu ajaran 3 kendaraan. Sampai di persamuhan Sutra Teratai, Sang Buddha baru mulai menampakkan jejak. Mulai akan memberitahukan kepada mereka tentang yang pokok. Untuk memahami yang pokok ini, maka harus menggabungkan 3 kendaraan menjadi kendaraan tunggal. 3 menunjuk pada kendaraan kecil, kendaraan menengah, dan kendaraan besar.
sebenarnya merupakan ajaran kendaraan tunggal. Kereta kambing, kereta rusa sebenarnya berada di dalam kereta lembu. Inilah 3 kereta, yang adalah ajaran 3 kendaraan. Berharap kita dapat memahaminya, dapat menghayatinya. Melatih diri bukan hanya memberikan kebaikan pada diri sendiri, namun juga harus memberikan manfaat kepada orang lain. Maka naskah berikutnya mengatakan demikian. Aku sekarang juga membuat mereka mendengarkan sutra ini dan memasuki kebijaksanaan Buddha. Demi orang-orang yang memiliki kapasitas tumpul, perlu dibukakan metode terampil dan membabarkan 3 kendaraan. Setelah kapasitas telah tajam, baru membabarkan ajaran sempuran. Ini seperti awatamsaka, membuat mereka memasuki kebijaksanaan Buddha. Begitu mendengarkan sutra ini, langsung dapat memasuki kebijaksanaan Buddha. Ini menunjukkan kalau sutra ini adalah yang paling unggul dan menakjubkan, juga berkekuatan. Sutra ini adalah sutra teratai. Saat ini semua orang harus mulai mendengarnya, mendengarkan pembabaran sutra teratai. Selain alam manusia yang mendengarkan Dharma di puncak burung nasar, juga berkumpul para makhluk surgawi dan bodhisatwa dari 10 penjuru. Juga ada Buddha belahan raga. Semuanya berkumpul di puncak burung nasar. Bisa kita lihat dalam membabarkan sutra ini. Buddha begitu berharap semua orang dari kejauhan yang berada di sini, yang berada di tempat lain, semuanya datang untuk mendengarkan, merasakan sendiri harapan mendasar dari Buddha. Seperti apa perasaan ini? Jadi kita seharusnya lebih bersungguh hati. Orang yang berkapasitas tumpul, kapasitas tumpul adalah orang yang mempelajari ajaran kendaraan kecil. Buddha perlu membuka metode terampil bagi mereka, dikarenakan di dunia para makhluk dari kehidupan ke kehidupan terus-menerus penuh dengan noda batin dan kerisauan batin. Terus-menerus terakumulasi sehingga sekarang, dengan kapasitas semuanya yang masih bodoh dan tumpul, Buddha memberi pengajaran dimulai dari kendaraan kecil. Dimulai dari ajaran tentang penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan melenyapkan penderitaan. 4 kebenaran mulia dan 12 nidana. Demikian memberikan pengajaran, karena kapasitas kita tumpul, kita perlu pelan-pelan dan bertahap menghayatinya. Sehingga Sang Buddha perlu untuk membuka pintu yang terampil. Dikatakan sebagai pintu terampil, karena di jalan Dharma kita perlu melewatinya, kita harus melewatinya. Tetapi kita jangan berhenti di sana. Kita harus melewatinya, sampai kita mencapai tujuan kita. Inilah yang ingin dikatakan oleh Sang Buddha. Untuk mencapai tujuan paling akhir, Sang Buddha harus membuka jalan seperti ini untuk kita jalankan. Jadi, karena demikian, Sang Buddha masih menunggu kondisi yang tepat. Ketika kapasitasnya sudah tajam, Sang Buddha akan menjelaskan pengajaran sempurna kepada mereka. Pengajaran sempurna adalah pendidikan yang sempurna, dengan harapan setiap orang bisa mencapai kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki, samatha jana. Kebijaksanaan agung cermin sempurna adarsa jana. Sebelumnya sudah diajarkan kebijaksanaan dengan kegiatan tidak terbatas. Kriya anustana jana. Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. Pratya weksa jana. Kita harus bersungguh hati menerapkan kebijaksanaan dengan kegiatan tidak terbatas. Kriya anustana jana. Untuk mencapai misi kita di dunia. Bagaimana kita bersungguh hati merenungkan, mempertimbangkan bagaimana cara mengembangkan misi ini, bagaimana melaksanakannya. Inilah yang sangat dibutuhkan di dunia ini, supaya kita memahami sampai tuntas, menyadari sepenuhnya bahwa semua orang setara, memiliki sifat hakiki kebudaan, sehingga kita bisa kembali ke kebijaksanaan agung cermin sempurna, adarsa jana, yaitu sifat dasar kita yang murni. Inilah yang Buddha harapkan dari kita.
supaya kita mencapai kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki, samata jana, dan kebijaksanaan agung cermin sempurna, adarsa jana. Inilah jalan yang harus kita jalankan. Jadi, seperti Awatamsaka membuat mereka memasuki kebijaksanaan Buddha. Dia berharap itu di dunia ini. Tempat pelatihan ini mereka memasuki kembali ke periode Awatamsaka. Setelah sifat pencerahan Buddha terwujud, setelah dia mencapai kebudaan, dia menghabiskan 21 hari membabarkan Dharma kepada makhluk surgawi. Makhluk surgawi tidak dapat memahaminya, tetapi para bodhisatwa dan para Buddha dari segala penjuru datang dengan harapan setiap orang di tempat pelatihan memasuki kebijaksanaan Buddha. Jadi begitu mendengarkan sutra ini, langsung dapat memasuki kebijaksanaan Buddha. Setelah mendengarkan sutra teratai, setiap orang dapat memahami keadaan Awatamsaka. Keadaan Awatamsaka melambangkan bagaimana kita harus kembali dengan sifat kita yang seperti itu. Jadi keadaan Awatamsaka harus dicapai melalui sutra teratai. Sutra teratai mengajarkan jalan bodhisatwa yang harus kita lalui. Jadi ini menunjukkan kalau sutra ini adalah yang paling unggul dan menakjubkan juga berkekuatan. Ini mengacu pada sutra teratai yang dapat mengajarkan jalan bodhisatwa. Jadi mereka yang memiliki kapasitas tumpul dan kebajikan sedikit selama banyak kehidupan sebelumnya tidak pernah menerima transformasi besar, lebih suka pada kecil dan mencari realisasi. Demi orang-orang ini, mesti membuka ajaran spontan dan membabarkan ajaran bertahap. Melalui semua ajaran sebelumnya ini, mereka dapat ditundukkan. Harus bersungguh-sungguh menundukkan orang-orang ini. Mereka adalah orang-orang dengan kapasitas kecil. Mereka tidak mau menerima ajaran kendaraan besar, sehingga terus berdiam di ajaran kendaraan kecil. Memberi manfaat bagi diri sendiri. Hanya begitu. Maka demi orang-orang ini, mesti membuka ajaran spontan dan membabarkan ajaran bertahap. Sementara menempatkan ajaran spontan ini di mana dengan segera dapat memahami, pertama-tama tempatkan di samping dahulu. Lalu mulai perlahan-lahan memberi pengajaran kepada mereka. Jika memberitahu kepada mereka bahwa Anda juga dapat mencapai kebudaan, Anda juga memiliki sifat kebudaan, mereka tidak dapat memahaminya. Oleh sebab itu, Buddha mengajarkan kepada kita, Anda harus praktik dan berlatih demikian caranya. Dengan sendirinya akan memahami Dharma. Setelah Anda mengakumulasi kebajikan Anda dan menjalin karma dan jalinan karma telah matang, maka Anda baru dapat benar-benar memahami. Jadi karena ini, demi orang-orang ini, mesti membuka ajaran spontan dan membabarkan ajaran bertahap melalui semua ajaran sebelumnya ini. Sebelumnya telah dibahas ajaran agama, sutra, Waipulya, dan lain-lain, terus sampai sutra-sutra Prajna, demikianlah ajarannya. Mengikuti perintah dan datang ke sini untuk benar-benar menjinakkan pikiran manusia. Dengan demikian, niat pikiran manusia telah dijinakkan. Maka juga membuat orang-orang ini sekarang mendengarkan sutra teratai dan memasuki kebijaksanaan Buddha. Sebagaimana dikatakan, kalau segala yang diperbuat selalu demi satu hal, baik pergi, datang, duduk, atau berdiri, tiada hal lain. Membuat orang ini sekarang dapat mendengar sutra teratai, memasuki kebijaksanaan Buddha, setara dengan Buddha, Buddha dapat menghayati juga, kita juga dapat menghayatinya. Harus ada tingkatan ini. Sebagaimana dikatakan kalau segala yang diperbuat selalu demi satu hal. Segala yang diperbuat Buddha hanyalah demi hal demikian. Sebenarnya kita melatih diri hal yang akan diperbuat juga demikian. Hal ini yaitu di dunia tiada berhenti datang dan pergi. Pada 6 alam kehidupan atau 5 alam kehidupan datang dan pergi kembali. Semuanya adalah demi demikian. Membimbing semua makhluk secara luas. Bagaimana kita menghapus kerisauan dan kegelapan batin, kembali pada membimbing semua makhluk secara luas.
Dulu kita akan mengatakan, sejumlah butiran pasir dari 60.000 sungai Gangga. Wah, makhluk hidup yang banyak sekali, sangat banyak. Sampai kapan akan membimbingnya? Karena mereka di antara 6 alam kehidupan sangat banyak. Kita harus sangat bersungguh hati, terus membimbing dan menyelamatkan semua makhluk di 6 alam kehidupan makin berkurang. Makin banyak bodhisatwa. Demikian berkurang dan bertambah, selalu bertambah. Kita dulu masih dalam tindakan makhluk awam. Kita seharusnya lebih bersungguh hati. Sebagaimana dikatakan, kalau segala yang diperbuat selalu demi satu hal, baik pergi, datang, duduk, atau berdiri, tiada hal lain. Kita berucap atau diam. Setiap ucapan, pergi, datang, kita seharusnya setiap niat pikiran yaitu satu hal ini. Benar, hal ini sebenarnya berkata begitu banyak. Apakah semua mengingatnya? Hal yang satu ini dapatkah berjalan sampai akhir? Sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.